Loh, di artinya anak Adam juga Allah. anak Allah atau bukan, Bu Neta? Saya anak Allah karena saya sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tapi yang Lah sungguh-sungguh iya, apa anak bedanya Allah sama Yesus? adalah Yesus. Aduh, Yesus apa sungguh-sungguh, bedanya yang sama ngakunya Yesus? sungguh-sungguh Allah adalah Yesus. Boleh Itu loh, enggak, Pak. boleh enggak di mana ayatnya bahwa Yesus adalah anak Allah dan selain Yesus itu bukan anak Allah, Bu? Ada Nih, enggak di situ? 1 Yohanes 4 ayat 15. Orang bodoh nih. Kita lihat ya, Lukas pasal 3 nomor 23. Kita baca. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Coba lihat sampai ke bawah. Anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Anak manusia itu ya anak Allah. Karena diksi dalam kitab perjanjian lama, anak Allah itu artinya adalah hamba Tuhan. NPD banget ya. Saking NPD-nya dia ngaku anak Tuhan loh. Ibu itu tahu nggak, ciri-ciri NPD itu merasa superior, merasa paling hebat, merasa keturunan Tuhan. Bu, ngaku keturunan Pak Jokowi aja diludahi orang loh, Bu, kalau enggak. Kamu siapa? Dia koruptor. Saya anak. Loh, kok koruptor? Ibu ngaku-ngaku anak Tuhan di sini. Sementara ibu anak Tuhan atau anak manusia? Kapan ibu dilantik jadi anak Tuhan? Mana validasi dari Tuhan kalau ibu adalah anaknya? Ini Yohanes 1 ayat 13 ya. Mulai dari ayat 12. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini huruf kecil, yaitu Iya, mereka yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Orang bodoh nih. Kita lihat ya, Lukas pasal 3 nomor 23. Kita baca. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Coba lihat sampai ke bawah. Anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Anak manusia itu ya anak Allah. Karena diksi dalam kitab perjanjian lama, anak Allah itu artinya adalah hamba Tuhan, orang yang membawa damai. Ditanya anak Allah entah kemana-mana, mana tertulis anak Allah adalah Allah? Coba tunjukkan kepada saya tertulis di kitab Anda anak Allah adalah. Saya paling keras kepada orang yang berdusta loh, teman-teman. Teman-teman dengar ya, berdusta itu pilihan, bodoh itu juga pilihan. Tapi kalau salah itu kemampuan.
Khilaf itu kemampuan. Kita tidak boleh menjustifikasi yang namanya kemampuan. Setiap orang kemampuannya berbeda. Iya, sebentar nak. Ya, tapi kalau berbohong depan saya, nggak bisa. Maaf ya. Ini Bisa aku menjadi- jawab yang Bentar, bentar. ini. Anak Allah itu artinya diciptakan langsung oleh Allah. Itu kan Adam tuh memang diciptakan langsung oleh Allah ya. Nah, kalau Yesus anak Ya artinya Allah Adam itu juga beda anak Allah itu lagi. bukan. Loh, artinya anak Adam juga Allah- anak Allah itu bukan Bu Neta. Saya anak Allah karena saya sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tapi yang Lah sungguh-sungguh iya, apa anak bedanya Allah sama Yesus? adalah Yesus. Aduh. Yesus Apa sungguh-sungguh bedanya yang sama ngakunya Yesus? sungguh-sungguh Allah adalah Yesus. Boleh Betul, enggak? Pak. Boleh enggak di mana ayatnya bahwa Yesus adalah anak Allah dan selain Yesus itu bukan anak Allah, Bu? Ada enggak di situ? 1 Yohanes 4 ayat 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau Bapak lihat di Alkitabnya ayatnya huruf besar, semua anak Allah. Ya, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Coba baca Bu, ya. Ibu ini tuh NPD banget ya. Saking NPD-nya dia ngaku anak Tuhan loh. Ibu tuh tau nggak ciri-ciri NPD itu merasa superior, merasa paling hebat, merasa keturunan Tuhan. Bu, ngaku keturunan Pak Jokowi aja diludahi orang loh Bu kalau enggak. Kamu siapa? Dia koruptor. Saya anak. Loh, kok koruptor? Ibu ngaku-ngaku anak Tuhan di sini. Sementara ibu anak Tuhan atau anak manusia? Kapan ibu dilantik jadi anak Tuhan? Mana validasi dari Tuhan kalau ibu adalah anaknya? Ini Yohanes 1 ayat 13 ya. Mulai dari ayat 12. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini huruf kecil, yaitu Iya, mereka yang semua orang yang percaya dalam menerimanya. namanya. Nah, Saya ibu kan percaya udah sama menerima dia? Yesus Kristus. Bu, saya tanya, yang percaya kepada dia baru bisa dikatakan anak Tuhan. Ibu percaya sama Yesus? Percaya. Udah. Saya ke gereja, Ketika Yesus saya berkata, melayani dia. ketika Yesus sejak kapan Yesus ngajarin ibu ke gereja? Di mana tertulis dia nyuruh ibu ke gereja? Semua orang Kristen itu pergi ke gereja. Saya Ibu tanya Mirifa. Nggak kapan pergi Yesus ke mengajar? Yang saya masjid. tanya kapan ibu diajarkan Yesus ke gereja? Katanya percaya sama Yesus. Percuma mereka beribadah kepadaku karena ajaran yang mereka Yesus ajarkan itu adalah kepala ajaran gereja. manusia. Mana Yesus tertulis adalah kalau dia kepala mengajarkan gereja. ibu ke gereja? Mana kata gereja di dalam Bible mana? Bu, tunjukkan datanya Bu, jangan asumsi Bu. Ada bilang Yesus kepala gereja di mana Bu? Ada. Bentar ya, saya mesti cari dong. Iya, Alkitab cari, saya kan cari. tebal, nggak bisa saya tahu semua. Cari Bu. Semangat, semangat. Nggak akan ada sih Bu. Saya cuma mau Teman-teman bilang, perhatikan nggak ada ya. ajaran Yesus tentang gereja nggak ada. Teman kita Kristen ini rata-rata mereka tuh tidak menggunakan dalil ketika bicara. Yang pertama, yang kedua, dan semua yang mereka jelaskan kepada kita itu adalah doktrin, teman-teman. Nah, cuman ketika kita mempertanyakan sesuatu dan dia membohongi kita berhak marah. Kenapa? Dibohongi di depan publik, hidup-hidup, itu hak kita marah, teman-teman. Jadi saya marah bukan karena dia Kristen, guys. Bukan. Saya marah sama dia karena dia menceritakan sesuatu yang adalah dusta. Dia bilang tadi Yesus adalah anak Allah yang adalah Allah. Mana tertulis kalau anak Allah adalah Allah? Bahkan orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang bentar dulu, bentar Bu, orang yang dikatakan sebagai anak Allah adalah orang yang percaya kepada Yesus. Maka semua manusia dikatakan anak Allah. Tadi kan sudah saya bilang tadi, bukan berarti ibu ngaku-ngaku sebagai anak Allah. Yang maksudnya adalah ibu percaya kepada Yesus. Karena kita harus uji dulu. Kalau ibu diuji antara ibu dan Gofur, saya pastikan Gofur lebih percaya kepada Yesus daripada ibu. Nih. Pertama, Betul. Yesus bersunat, Gofur bersunat. Kedua, Yesus tidak makan babi, si Gofur tidak makan babi. Si Gofur sujud kepada Tuhan yang tidak terlihat, Yesus juga begitu. Nah, ibu, pertanyaannya adalah dari semua ajaran di Kristen, apa yang diajarkan Yesus? Tunjuk dalilnya, tunjukkan buktinya. Saya jawab Gofur dulu ya, kasihan dia nungguin nih. 5 ayat 23 di Efesus, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jemaat jadi Kristen gereja. kan jemaat gereja. Dengar dong kata jemaat itu orang gereja kan ambil alih jemaat itu orang-orangnya. Nah, sekarang Mana kata gereja Bu? Di mana kata bahwa Yesus itu adalah kepala gereja? Jemaat Yesus gereja menyebutkan sama- itu. Yesus menyebutkan Ya, itu. dia adalah kepala. Makanya kalau gini, Mengapa kalau Ibu dalam Prabu Katolik dari itu tadi kan nggak mereka ada bilang masuk kepalanya Bu? paus.
Kita orang Bu. Kristen tidak Diskusi mengakui pakai itu. data, Bu. Kepala orang Kristen adalah Ayat itu Kristus tidak sendiri. mengatakan gereja, jemaat. Kami pun salat berjamaah. Apakah kami Kristen? Ibu jangan ngarang lah, Bu. Apakah kami bergereja kalau- ketika kami dikatakan ayo kita sholat berjamaah? Apakah harus ke gereja? Ibu jangan gitu, Pokoknya kalau saya udah ngomong. jawab ya. Mungkin kalian Tapi kan Ibu nggak bisa bohong. terima, tapi memang Bukan tidak terima karena ibu berbohong. Itu yang kami marah. Kami bukan tidak marah. berbohong. Tidak. Bang Nanti kalau Ancu. kamu baca, Bang Ancu, kalau kamu baca itu Efesus bohong yang 5, keberapa kasih kali, Bang Ancu? Kristus. Ke Ibu ini 1999. bohong yang keberapa kali? Yang sama aku, 1999 yang kali. sama aku ibu ini bohongnya 4 kali, sama Bang Ancu berapa kali? Udah 7 kali, Bu. Banyak kali bu bohongnya bu, mentang-mentang dosanya ditebus bu, NPD banget sih. Nggak ada satupun yang sesuai. Jemaat dikatakan gereja. Dibohongin Padahal mulu yang kita dari ditanya tadi sama di ibu ini. Gereja. Bang Ancu dikira muka aku nih muka orang bego ya, gampang dibohongin ya. Iya. Bu, Cantik. aku nih cantik-cantik aku dibohongin. Ibu ngebohongin aku tuh bukan diam-diam bu. Yang paling sakit hati kita tuh kalau kita dibohongin depan orang rame bu. Kayak nampak bego kali kita. Diiyain pula. Makanya kita nggak mau dibego-begoin. Mari kita lanjut lagi. Coba tunjukin. Kalau ibu itu layak disebut sebagai anak Allah. Yang maksudnya adalah istilah untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Apa yang ibu percaya dari penjelasan Yesus? Monggo. Ini pertanyaannya banyak sekali. Saya nggak bilang Yuni Rifa bodoh ya. Saya bilang Yuni Rifa tukang bohong juga. Kapan? Coba tunjukin Nah. satu kebohongan saya. Yuk, satu aja. Pastilah kalau dilihat dari kacamata Alkitab dari tadi tuh bohong. Mana bu kacamata Alkitab? Mana bu? Satu aja. Kalau saya bisa buktikan. Yang pertama ibu berbohong. Ketika ibu mengatakan suruh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, mana dalilnya? Ibu kasih ayat anak domba. Bohong. Yang kedua, ibu bilang begini. Loh, itu memang benar Yesus anak domba Allah yang Ya menghapus berarti dosa kan dunia. berbohong. Tadi kan bilangnya apa? Katanya kami Unirifa sama yang lain tuh harus percaya kalau Yesus adalah Tuhan. Dalilnya mana? Ternyata anak domba. Itu bohong. Yang kedua ibu bilang gini, Tuhan kami itu tidak akan meluputkan Kan kejahatan saya bilang, seseorang. kalau, Bentar dulu, pertama saya lagi itu harus Bu, ada, kok malah Bu, kita ini lagi membuktikan siapa yang benar di antara kita. Saya membuktikan kalau ibu pendusta nih. Ibu bilang begini tadi, Tuhan kami adalah Tuhan yang menghukum kesalahan orang lain dan tidak akan melimpahkan kesalahan itu kepada orang lain. Saya bawa Yeskiel kan tadi. Ibu saya tanya, ibu yang berdosa, ibu yang ngintipin orang mandi, yang menanggung dosanya siapa? Ibu jawab, ibu bilang siapa? Yesus. Bohong lagi. Terus ibu bilang Yesus mampu mengampuni dosa. Oh ya, kalau gitu Yesus bisa mengampuni nggak tanpa kematian? Nggak bisa. Bohong. Udah 3 kali. Terus yang tadi, yang keempatnya apa lagi tadi tuh? Tentang apa tadi tuh lupa aku. Yang kelima Saya barusan. bilang, Yang kelima barusan saya itu dosa, berbohong. saya tanggung jawab, saya harus tanggung jawab sendiri, ya kan? Loh. Saya setuju ayatnya. bohong Lah, lagi. bohong lagi. Bohong lagi. Katanya ibu Katanya yang Yesus. menanggung. Sekarang tadi katanya Yesus menghapuskan semua dosa ibu. Sekarang bilang ibu yang bertanggung jawab. Mana yang benar Karena ini? saya Ibu? sudah percaya kepada Yesus, Yesus yang menanggung. Ah, Tapi kalau bohong saya lagi. tidak Tadi percaya, ya tanggung Bohong sendiri. lagi. Kayak Yuni Rifa kan Tadi nggak bilangnya percaya, dia Yuni Rifa nanggung. tanggung sendiri. Sekarang Bohong Yesus lagi. Ibu. Gini loh, Ibu kerjanya mana, Bu? jangan merasa kuat, gagah berani bisa nanggung dosa sendiri. Ya. Ai. Ngapain kami harus melimpahkan dosa kami ke orang lain? Kami yang berbuat, kami yang tanggung jawab lah. Bukan berarti kami sok-sokan gagah-gagahan. Aku bikin Ya, dosa. kalau Ayo tahu apa-apa. hukuman dosa di neraka itu seperti apa, kalian tidak akan mau. Siapa menanggung dosa bilang? itu Kita tahu. sendiri. Udah masuk neraka nggak bakalan bisa keluar. Nih orang sok tahu nih. Bu, mentang-mentang Yesus tidak mampu mengeluarkan orang dari neraka, jangan samakan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saya mampu mengeluarkan orang yang sudah sangat banyak dosanya, yang tidak diampuni, yang tidak bertobat ketika di dunia lalu dihukum, dia mampu mengeluarkan orang dari neraka. Beda Bu, Tuhan Ibu sama Nabi saya. Mentang-mentang Tuhan Ibu nggak mampu mengeluarkan hambanya dari neraka. Kan namanya Sama-sama, ya. pengadilan akhir. Kalau masih ada kesempatan kedua, ketiga dan sebagainya, bukan pengadilan akhir dong namanya. Bu, pengadilan akhir itu apa maksudnya? Pengadilan itu adalah di mana orang-orang diputuskan atas perlakuannya. Kamu masuk neraka karena dosamu sekian persen. Maka harus kalau Tuhan itu adil. Sebanyak apa dosa orang itu segitulah dia diadili. Nah, kalian wajar kekal di neraka karena kalian sama sekali tidak beriman kepada Allah. Makanya kalian kekal. Apapun kelakuan kalian rata-rata dosa semua. Buktinya dari tadi ngomong aja udah bohong.
Ngomong di awal aja udah bohong. Saya lo anak Tuhan, bohong. Saya lo ditebus Tuhan, bohong. Jadi setiap omongan kalian ketika bicara tentang agama kalian rata-rata bohong. Makanya dosa kalian tuh bertumpuk terus. Ngaku-ngaku diampuni pula sama Tuhan lagi. Makanya kalian kekal kholidina fiha abadan. Gini ya, saya mau bilang kepada semua orang yang merasa dirinya sangat buruk, berdosa sekali, dia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, tidak pernah ada perbuatan baik pada dirinya, datanglah kepada Yesus Kristus. Dia memberikan dan menyediakan pengampunan. Teman-teman, Yang harus maksudnya diterima dengan iman. nggak apa-apa, saya tambahin. Wahai kalian, para pelaku kejahatan besar dan kecil, kalau nggak mau dihukum, pengen enak masuk surga, nggak perlu bertanggung jawab dengan dosa-dosa kalian, jadi Kristen aja, ya. Semua kalian yang menjadi sampah masyarakat di seluruh dunia, kalau kalian pengen masuk surga tanpa ada usaha, pergilah jadi Kristen, kata Bunita. Tapi Bunita bohong karena dia ngikutin Paulus. Karena kata Yesus, kalau wanita ini sorry. Kristen. Apa sih ini, Bu? Ini orang belum selesai. Ibu ini belum selesai loh dipotong. Kata Yesus nih. Rifa makan kacang dulu sampai habis, telan dulu, telan. Gak apa-apa lah. Saya kan santai ngadepin ibu. Nih, sedikitkah yang diselamatkan guru? Nih. Nih, saya kasih ayatnya. Kata Ibu Nita, kalian kalau nggak mampu berusaha, dosa kalian ditanggung Yesus, jadilah Kristen. Tapi bohong. Kenapa? Karena Yesus berkata gini, berusahalah untuk menuju pintu itu, ya, tidak akan dapat. Nih, aku kasih datanya. Aduh, lupa aku ayatnya. Ya. Bentar aku cari dulu. Bohong mulu kerjanya, pantesan mereka ini pengen ditebus, soalnya mereka tiap hari itu berbuat dosa nih. Lukas pasal 13 nomor 23 sampai 24. Dan seorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit saja ke orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah. Dengar Bunita, dikira masuk surganya kamu itu kayak nggak ada usaha. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Udah berusaha aja nggak dapat masuk surga, ini pula nggak berusaha masuk surga. Dada aja orang ini. Yang udah berusaha aja nggak masuk surga. Konon pula kalian yang tidak berusaha tiba-tiba pengen masuk surga. Bener, gini loh, makanya jangan ngaku-ngaku anak Tuhan gitu loh. Nah, Lah kamu yang karena ngaku anak apa? Tuhan kok. Kalau cuman ngaku-ngaku doang, ya, tapi tidak ada hubungan dengan Tuhan Aku itu tadi anak Tuhan sendiri. tuh apa, Bu? Yang aku anak Tuhan dia kok dari tadi. Ya kan Emang tadi kan hubungan ibu? kata Emang Yuni hubungan Rifa ibu? kan bilang, kalau mau gampang udah jadi orang Kristen aja. Nggak segampang itu, Yuni Rifa. Loh, ibu yang bilang anak kok. Tuhan, Enggak, tapi ibu yang bilang tadi tidak kok. ada Loh, kok hubungan bohong lagi pribadi dia, Bang dengan Acu? Tuhan. Kebohongan Itu bukan ke-8 anak Tuhan kali. namanya. Kebohongan ke-8 kali. Dia sendiri yang mengajak kalian ya, kalau dosanya banyak ya, nggak sanggup menanggung ya, pergilah ke Yesus. Itu bahasanya sama dengan gini Bu, ekuivalennya gini Bu, kalian kalau nggak mau bertanggung jawab jadi Kristen. Sekarang ditentang lagi sama dia. Makanya aku bilang ibu tuh lagi debat sama diri ibu sendiri. Ibu tidak berdebat dengan saya. Semua Karena saya dari manusia tadi mau nggak mengingatkan mau semua harus omongan tanggung ibu. jawab. Yang saya maksud kalau Kok tanggung jawab? Kalau jadi Kristen pikir ngapain dan yakin nggak bisa menanggung hukuman dosa. Nah, katanya kalau tanggung jawab. pikir dan Sekarang yakin nggak bisa. Mana yang benar ibu ini bohong lagi 9 kali bohongnya. Semua harus bertanggung jawab. Tapi kita nggak bisa Rifa bertanggung udah jawab. 90 kali. Ya, Kamu satu udah aja 90 jelasin. kali bohong. Coba satu aja. Apa? Macet. Ya apa kebohongan saya? Ibu tadi jelas-jelas berbohong. Kata ibu apa? Kalau nggak sanggup. Dari tadi melakukan omongan saya diputar Apa? balik gitu loh. Kok Saya diputar bicara balik? Ibu sendiri yang ngomong kok. Yesus Ibu bilang itu begini. sumber kebenaran. Nah, kalau saya bicara dari Sumber Alkitab, kebenaran. Ya, berarti saya definisi ngomong kebenaran apa? Definisi kebenaran apa? Definisi kebenaran apa, Bu? Coba buka mic-nya. Bohong udah 10 kali di sini dari tadi. Bohong mulu sih, Ibu. adalah segala sesuatu yang dari Allah. Kenapa saya di mic-nya ditutup dulu sih? Segala sesuatu yang dari Allah. Ketika Yesus berkata,
Dalam Lukas pasal 24 nomor 46 ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Di mana itu disampaikan oleh Allah Bapa dalam kitab Perjanjian Lama? Itu ada di 2 Korintus ya. Kok di 2 Ini Korintus? ada ini. Kok di 2 Korintus? Kok Korintus, Bu? Ada lah ini. Bohong lagi. Ini panjang penjelasannya panjang. Kok Korintus? Bohong lagi. Di situ Ya, Yesus sedang ada berbicara. dari beberapa ayat. Ada dari beberapa ayat. Yesus Sebenarnya Pak bilangnya Budi juga apa? mau ngejelasin ini, cuman dipotong-potong melulu. Nah, Kok dipotong? kalau pendeta ngejelasin Oh. lebih pinter lah dari saya. Bu, Ibu dengar. Di situ konteksnya adalah berbicara tentang kutipan Yesus dalam kitab nabi-nabi dan Taurat. Di manakah tertulis itu katanya kebenaran itu sumbernya dari Salah Allah. satunya ada dari Yunus. Dari Mana? Yunus ada. Pokoknya Mana harus coba? dari berbagai Mana? macam kitab. Ya, mana? Mana? Ya, tapi panjang Ya, lah mana? ngejelasinnya. Kok panjang orang minta datanya kok malah panjang Karena saya ngejelasin. Ngapain dibilang dijelasin bohong, kalau ngomong ayatnya nggak? sedikit dibilang bohong. Jadi saya malas. Emang ngomong. bohong. Emang faktanya bohong dari tadi. Bohong mulu soalnya. Ini Rifa, kalau saya bohong 1 kali, Gofur, Rifa bohong Gofur, udah Gofur. 10 kali. Gofur, lanjut Itu. Gofur. Ambil alih dulu, Ya, Gofur. Uni. Ambil deh. Ya, Yuni mau makan kacang dulu. Ya, Bu Ninta, aku juga lagi makan. Bentar, nggak apa-apa, udah kelar. Males aku Bu dibohongin. Ninta, kan itu udah jelas. Bu Yuni Ninta. Rifa bohongin Lukas saya lebih 24. banyak lagi. Lukas 24 itu kan Apa? Ibu nggak mengatakan bisa bahwa buktiin. sebab ada tertulis demikian. Tertulis itu di Perjanjian Lama atau bisa disebut dengan kitab para nabi, kitab Mazmur dan Torah. Kenapa Ibu Nita ke Korintus? Kok ke Korintus, Ibu? Makanya kalau mau bernarasi atau kalau mau menjelaskan, menjawab itu setidaknya Anda baca dulu apa yang ditanyakan, Bu, biar nggak kemana-mana, biar tahu apa yang ditanyakan gitu loh. Yang ditanyakan itu Lukas 24 nomor 44 sampai 46, poinnya di 46-nya. Sebab ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit di antara orang mati di hari yang ketiga. Nah, itu tertulis di mana di Kan kitab? tadi saya udah bilang, kalau dari perjanjian lama itu dari beberapa ayat gitu loh. Nah, ada nggak? Kalau nggak ada, bohong lagi nih, Bu. Ya ada, harus dari Di mana? beberapa ayat. Mana, Gimana? mana? Salah satunya Yesaya 53, juga ada kitab Bacakan. Yunus. Bacakan Bacakan. Yesaya 53 nomor berapa? Bacakan. Bentar, cuci tangan dulu bentar nih. Mana, Bu? Mana tertulis? Yesaya 53 ayat 5, tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan karena kejahatan kita. Itu kan. Loh, Nah, lalu tentang tertulisnya gimana tadi? kebangkitan itu bicara tertulis- mengenai di Yunus. Bu, kok tertulisnya gitu? Diganti Nah sama ini Yesus ya? Hosea 6 ayat 2, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari dan pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di Bu, hadapannya. yang tertulis itu dia akan bangkit, Bu, bukan membangkitkan yang benar. Ibu bohong lagi, bohong lagi. Ini Ibu menuduh kalau Nggak Yesus ada lagi bohong. membangkitkan. Ini berarti Yesus makanya Ibu dengar kalau orang lagi diskusi itu di Lukas 24:46 itu tertulisnya begini, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit, bukan Mesias harus mati dan membangkitkan. Bohong mulu nih Ibu nih. Sudah baca dia belum, bangkit Bu? dan dia juga dibangkitkan. Iya, Bangkit itu Yang kan kita menggenapi. satu. Ambil lagi Gofur. Malas tuh Ya, dibohongin Bu. mulu, Dek. Bu, itu kan menggenapi. Sebab ada tertulis demikian di kitab-kitab sebelumnya, kitab Mazmur, Taurat, dan kitab para nabi. Sebab ada tertulis demikian. Gitu loh. Sebab ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit di antara orang mati di hari ketiga. Nah, tertulis demikiannya itu di mana gitu loh, Bu?
Di mana di Kalau dalam kamu nuntut perjanjian satu lama? ayat begitu, nggak ada dari beberapa ayat. Nah ini jujur, nggak Ya ada. udah baru jujur nih. Sekali ini baru nggak jujur. ada. Baru nih nggak bohong nih. Oh, Nggak kamu ada. maunya aku ngomong sesuai maumu gitu. Ya ampun, nggak bisa nangkep apa yang Jujur lah. tersurat, Lah maunya marah. yang Lah tersurat. ketika kita puji dia jujur dia nggak mau diterima. Ih. Bu, kalau tertulis itu tersurat atau tersirat, Bu? Di situ ada diksi. Tetap Tertulis ada ya, tertulis demikian. Itu tersurat atau tersirat? Tersurat. Ya tersurat. Makanya udah jujur tadi. Tidak ada tersurat di dalam perjanjian lama. Jujur udah selesai, Bu. Kan udah jujur tadi. Kenapa malah bantah? Dibilang jujur kok malah bantah sih? Ah, penghargaan lah dibilang orang jujur. Ya kan, Bu? Jadi nggak ada ya Lukas 24 nomor 46 itu yang sebab ada tertulis itu nggak ada ya, tertulis di perjanjian lama ya, Bu ya. Oke, berarti itu karang-karang ya. Lanjut, Bu, apalagi, Bu? Jangan Ini bohong loh, lagi, Bu. sebenarnya Ini. ya kitab suci itu kan perjanjian lama itu semua nubuat-nubuat mengenai Yesus Kristus gitu loh. Nah, iya justru itu, Bu. Justru itu kalau Anda kalau Anda mengatakan bahwa perjanjian lama itu menubuatkan Yesus menggenapi di dalam perjanjian baru, maka yang ada di dalam perjanjian baru Inilah yang pokoknya tertulis gini, Yesaya seperti itu. 53 itu bicara mengenai penderitaan dan pengganti dosa. Yesaya 53 nomor Mazmur berapa, Bu? 16. Nanti saya sabar satu-satu. Yesaya 53 nomor berapa? Nanti saya bukakan. Biar Anda tahu, Bu. Yesaya 53 10. itu yang domba itu loh. Domba mana? Domba. Mana ada Yesaya 53 kok berbicara tentang domba? Bohong lagi. Bohong lagi, Bu. Yesaya 53 Padahal itu baru udah bercerita jujur. tentang kisah Yesus ketika Yuni, hidup. Yuni Rifa jadi pacar Yuni Rifa atau suami dia pasti pusing, dibilang, aduh kamu bohong mulu, kamu bohong. Ya enggak lah, kalau jujur, kalau emang bohong ya kita bilang bohong lah. Gimana sih, Bu? Nita Lagian ini yang ibu maksud nggak ada, Bu. Semuanya sampai detailnya di begitu. Astaga, nih Yesaya 53 itu 53 ayat cerita 6 ya. tentang Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan Nggak telah ada itu, melimpahkan Bu. kepadanya Nggak ada. kejahatan Yesaya kita berapa? sekalian. Saya berapa, Bu? 53 ayat baca dari ayat 4 juga jelas, tapi sesungguhnya Ya, penyakit Yesaya- kita lah ya, yang nggak apa-apa. ditanggung-nya dan Lanjut kesengsaraan dulu, Bu. kita yang dipikulnya. Ya. poinnya nih. Lalu Ya, saya 53 ya, Bu ya. tidak Di situ dibiarkan ada- dalam maut, itu Mazmur 16 ayat 10. Bentar dulu, kita Mazmur, selesaikan di Yesaya tadi dulu. Saya mau pindah lagi ke Mazmur. Bang Ancu, biarkan aja si Ya, Gofur nanti ya. dikira kita keroyokan nanti. Oh, iya, Biar iya, aja iya. Gofur. Kita selesaikan dulu di Yesaya, Bu. Kita Ya, selesaikan teman-teman dulu di follow Yesaya akunku 53. ya. Izin. Teman-teman di Follow, bawah follow. tolong follow akunku ya. Akun baru. Kasihan akunku mau buka data nggak bisa. Tolong teman-teman di follow ya yang di bawah. Lanjut Bang Gafur. Siap. Kita lanjut dulu, Bu, di Yesaya 53. Yesaya 53. Selesaikan dulu nanti satu-satu gitu loh. Ya, Mazmur 16 ayat 10. Yesaya 53 atau Mazmur 16? Mau mana dulu? Mau Saya kita bilang bahas? dari gabungan beberapa ayat. Loh iya, dari gabungan beberapa ayat itu poin yang ada di Yesaya itu poinnya yang mana? Di Mazmur poinnya yang Oh. mana? Jangan cuma sebutkan ayatnya tapi nggak ada isinya gitu loh. Ayat 5, 10 dan 11. 5, 10, 11. Apakah ayat itu menggambarkan sosok Yesus? Iya, Yesaya itu nubuat mengenai Yesus. Baik. Kita bedah ya, Bu ya. Yesaya 53 nomor 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Sebagai korban penebus salah itu Yesus gitu maksudnya kan? Iya. Oke. Ia akan melihat keturunannya. Yesus punya keturunan enggak? Punya keturunan rohani maksudnya. Ini kan bicara mengenai hal-hal rohani. Di mana ada Saya itu keturunan rohani, keturunannya. Bu? Di mana Saya. ada keturunan? Di mana? Saya, kan saya sabar disebut dulu, anak sabar Allah. dulu. Sebentar, sabar dulu. Di mana ada di sini bertuliskan atau tertulis keturunan rohani? Ya nggak mungkin keturunan dari daging, kan ini bicara mengenai Nggak mungkin hal-hal keturunan rohani. dari daging. Anda tapi sayangnya kalau Anda saya kasih lihat, apakah Anda yakin, Anda tahu? Bohong lagi, Nih, Bu. bohong lagi. Udah pasti. Bohong lagi, Bu. Nih. Nih ya, yang dikatakan keturunannya nih. Anda akan melihat benih. Benih, Bu. Benih.
keturunannya, mari kita klik nih keturunannya. Keturunan itu dari zera. Zera itu benih, spermatos kalau dalam Yunani itu spermatos, di sini zera. Benih, Bu. Jadi ini keturunan daging melalui sperma, bukan keturunan rohani. Bohong lagi. Itu udah pasti keturunan rohani. Aduh, masih dibohongin Yesus lagi tidak saya. menikah kan, dia juga tidak punya anak, jadi nggak Iya, Bu. mungkin. Makanya justru itu saya menunjukkan bahwa Yesaya 53 nomor 10 itu tidak sesuai Orang-orang dengan yang diselamatkan Yesus. olehnya. Sabar, Nih, Bu, sabar, Bu. Ibrani 2 Jangan ayat bohong lagi, 13. Bu. Sesungguhnya Jangan aku bohong. dan anak-anak yang diberikan Allah kepadaku. Bu Neta, bentar. Saya kan tadi udah berkali-kali bilang saya Oke, kita hanya mau membantah ya. Kita hanya mau menjelaskan, bukan membantah sebenarnya. Kita hanya mau membantu membacakan apa yang ada di dalam Yesaya 53 nomor 10. Yesaya 53 nomor 10 di sini dikatakan ketika dia menjadi korban penebus salah, maka ia akan melihat keturunannya. Keturunan di sini adalah keturunan darah dan daging melalui sperma. Dalam Ibraninya itu zera. Itu spermatos kalau dalam bahasa Yunani. Zera itu adalah keturunan benih. itu Ya, kan jadi udah dibilang keturunan daging. orang yang lahir Diam dulu. Saya cuma mau saya cuma membacakan, Bu. Jadi kalau dikatakan di sini adalah nubuatan atau berbicara tentang Yesus, itu tidak sesuai karena Yesus tidak pernah menikah. Yesus tidak pernah mempunyai keturunan anak yang dari benih atau dari spermatos. Lanjut yang lain, Bu. Yang lain. Ayatnya salah. Apa Mazmur berapa? Mazmur berapa? justru tidak ada hubungan daging keturunan dalam hal ini maksudnya keturunan rohani karena tidak diperanakan dari keinginan daging itu loh Aduh, maksudnya. Bu, saya Kenapa itu kamu tidak bolak-balik omongan saya sih sama deh kayak Bu, saya itu yang nggak membantah Anda loh. Saya hanya membantu membacakan cuman apa yang ada puter di dalam balik. Bible gitu loh. Loh, saya nggak putar balik kok. Saya cuma bacakan apa yang tertulis Makanya di dalam saya kan Bible nggak kok. salah kalau saya bilang ya kalau misalnya kalau bukan orang Kristen itu baca Alkitab mungkin kalian bisa baca. Bu, Anda anak- paham orang nggak? yang Anda kan melek huruf Kristen. bisa baca, tapi untuk mengerti ya nggak mungkin. Anda kan Kristen. Paham nggak zera ini apa, Bu? Zera ini apa, Bu? Kudus, Bu. Paham nggak? Minta Roh Kudus, Bu, biar bisa paham. Anda kan Kristen. Itu zera. Anda tahu nggak zera ini apa, Bu? Nah, Katanya Kristen paham. kok malah diem? Kok malah diem, Bu? Katanya Kristen Apa itu artinya? Nah, aduh. Anda kan Kristen. Jangan kok malah nanya sama bukan Kristen. Kami dari Tadi Roh Kudus, Bu. Tadi dibacakan nggak mau. Itu bisa Sekarang kepada dibantah. gini, itu bisa untuk keturunan jasmani dan rohani. Tapi kan kita baca Alkitab juga pakai logika. keturunan kan. jasmani dan Yesus rohani tidak ini pernah apa? menikah, dia tidak punya anak ya kalau Ini keturunan apa? ya udah pasti keturunan rohani. Karena juga di Yohanes 1 ayat 13 kan anak-anak yang Itulah, dilahirkan Bu. bukan dari keinginan daging. Kenapa sih kamu Makanya di begitu situ amat? tidak sesuai dengan Yesus. Ya, Bu, itu tidak sesuai dengan Yesus karena Yesus itu tidak mempunyai keturunan. Ya, bukan berarti Yesus itu tidak mempunyai bapak. Bukan ke situ, tapi ini adalah Yesus, keturunannya Yesus sendiri yang dikatakan di sini. Kalau semisal di sini mengarah ke Yesus, maka gagal. Yesus konsekuensinya harus punya anak, Bu. Kalau ini dipaksakan jadi nubuatan untuk Yesus. Paham enggak sih? Kalau enggak paham enggak apa-apa. Yang penting yang di bawah, teman-teman yang di bawah udah paham. Lanjut yang lain, Bu. Ya nggak paham lah karena kamu sesatkan. Mana Enggak paham? apa-apa. Kalau Anda enggak paham enggak apa-apa, Bu. Karena Anda masih Ya aku menggunakan. paham, orang ini kitab aku. Ya enggak apa-apa, Anda paham, enggak apa-apa, Anda paham. Lanjut, yang mana lagi, Bu? Tadi aku udah bilang. Apa Mazmur berapa? Tadi Poinnya Mazmur adalah Lukas berapa itu 24. tadi? Poinnya adalah Lukas 24 nomor 46 itu tidak ada tertulis di dalam perjanjian lama, Bu. Itu poinnya. Tadi sudah jujur Anda sebenarnya. Tertulis, tapi ada dari gabungan beberapa ayat. Nah, dijual terpisah berarti kan? Ya harus dari beberapa Emang lo ayat. akan, Dijual terpisah berarti, Bu, ya. Emang lo akan?
dijual. Padahal di situ sudah jelas Bu, kalau Anda paham, kalau Anda tahu bahasa Mazmur Indonesia. 16 ayat 10. Sabar, saya katakan Bu. Bu, kalau Anda paham bahasa Indonesia, di situ ada tanda petik Bu. Artinya tanda petik di situ betul-betul tertulis sebuah kalimat di situ Bu. Ada tanda petik di situ soalnya. Jadi harus tertulisnya sama dengan apa yang ada di dalam tanda petik itu. Jadi tidak bisa terjual terpisah itu Bu. Nah itu kalau paham, tapi kalau Bu Nita nggak paham bahasa Indonesia nggak apa-apa, Bu. Ada tertulis kan, tapi dari gabungan Ya nggak apa-apa karena Ibu nggak tahu bahasa Indonesia, karena Bu Lukas Nita 16 nggak ayat paham bahasa 10, Indonesia, sebab jadi engkau nggak tidak apa-apa. menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Tapi Yesus mati atau enggak? Mati. Yesus mati Mbak? Enggak. Mati kan? Mati. Nah, Ya. Ini artinya katanya apa? nggak diserahkan ke Mazmur hidup 16, orang mati. ke dunia orang mati, kan dia bangkit. Kalau kamu Mati nggak? Jangan diserahkan bicara dalam dunia bangkitnya, orang Bu. mati ya itu selamanya. Mas- Kalau Jangan tapi Yesus itu berbicara bangkit, tentang dia naik ke bangkitnya, surga. berbicara tentang matinya dulu, baru bangkit. Di sini Kan dia Mazmur bangkit, mengatakan artinya dia tidak dibiarkan. diserahkan ke dunia orang mati. Selama 3 hari Dia kemana? bangkit. Selama 3 hari kemana? Dia naik ke surga. Dia Selama 3 hari Yesus itu tidak sabar. pernah masuk ke dalam neraka ya. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, Wahyu dia 1:18 langsung naik ke surga. mana? Bohong lagi, bohong Wahyu lagi. 1 Karena nomor 18 apa? apa? Itu kepada Jangan pencuri bohong, yang mati di Bu. sebelahnya Jangan Yesus bohong. berkata, Jangan Bohong bohong, lagi. jangan bohong. Padahal Wahyu 1 Yesus nomor memegang 18 di kunci situ neraka. Yesus itu memegang kunci neraka dan Yesus mengalahkan kepada pencuri yang kerajaan di maut, sebelahnya begitu. yang mati pada hari yang sama, Yesus berkata, hari Bu. ini juga engkau akan bersama dengan aku dalam Firdaus. Jangan ini lagi, jangan bohong lagi Bu. Coba baca Wahyu 1 nomor 18 Bu. Kan framing. Kalau saya bilang, nih Loh, kalau saya jangan berbohong framing kok, sekali, framing kamu sih. berbohong 20 Bu, baca 10 Wahyu kali 1:18 lipat. Bu. Baca Wahyu 1:18 dulu. Baca Wahyu 1 nomor 18 coba Bu. Coba dibaca 17 dulu, 18 lah biar lengkap lah. Ya, dibaca dulu Bu baru Ibu bantah. Bonus. Takutnya Ibu bantah tapi ketabok sama dalil. Kan jadi nggak enak kita. Kasih bonus Bu, Wahyu 1 17 18. Nah, kenapa? Coba Ketika dibaca. aku Ke neraka melihat dia, enggak? tersungkurlah aku. Hah? Ke neraka enggak? Yesus ke neraka enggak itu? Coba. Enggak, kan saya bilang Yesus enggak ke neraka. Coba baca dulu. Baca dulu, Pur. Baca dulu, Bu. Baca dulu. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tapi ia meletakkan tangan kananku di atasnya dan lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Oke, kalau orang yang megang kunci kerajaan maut, kalau orang yang pegang kunci kerajaan maut, kira-kira orang itu di kerajaan maut itu atau enggak? Ya enggak lah, Oh, kok enggak? Kok dia yang enggak? pegang kunci, dia bisa masukin orang ke dalam situ. Logikanya gini, Bu. Bu, izin Bang Gafur. Bu, izin, logikanya gini, Bu. Pemegang kunci itu harus jauh dari tempat atau dekat, Bu? Kenapa kamu maksa yang pegang kunci juga harus masuk ke situ? Itu kan logika Enggak, kan dia pemegang salah. kunci mau. Memangnya kalau misalnya nih penjaga penjara, dia harus masuk juga ke dalam penjara? Enggak dong. Iya, Justru dia paling tidak masukin kan orang ke di- dalam Di situ. dalam penjara, Bu. Maksudnya kawasan penjara. Pemegang kunci neraka di kawasan neraka. Kan gitu bahasanya. Kok Ibu jadi, Bu, justru pemegang kunci surga itu Petrus, bukan Yesus. Itu lawak. Loh, Logiknya Itu lawak assalamualaikum. lagi. Surga itu milik Allah. Petrus itu manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini loh Bu, logiknya gini Bu. Orang yang memegang kunci tentulah orang yang berdomisili di situ. Contoh, ya, pemegang kunci sekolah itu orang yang berdomisilinya di sekolah. Orang yang kerjaannya di sekolah itu pemegang kunci sekolah. Pemegang kunci rumah itu yang berdomisili di rumah itu. Tentu dia Coba yang gini memegang aja Bu. kuncinya. Bentar. Gini aja Bu. Nah. Bu, selama Yesus Nggak kepake ya. Seran nggak kepake. ya udah gini Bu, gini aja. Selama 3 hari setelah Yesus dikuburkan itu ngapain aja di mana aja Bu?
3 hari itu ngapain dan di mana, Bu? Dia Punita, naik ke surga. Yesus Kan sudah selama dibilang. Hai, naik ke surga. Coba mana Ya. datanya? Jangan bohong lagi. Bohong-bohong terus Bu Punita nih. Jangan bohong, Bu. Coba mana datanya, Bu? Selama 3 hari itu Yesus ngapain? Kemana dia? Yesus itu tubuhnya benar-benar mati fisik selama 3 hari. Iya, Tapi 3 rohnya, hari itu kemana? rohnya dengerin, Rohnya kemana? roh Nah. ilahinya, roh manusianya itu naik ke atas surga. Mana datanya? Jangan bohong loh. Eh, Jangan tambah kebohongannya, Yesus Bu. kan berkata kepada pencuri yang mati bersama dia pada hari yang sama, hari ini juga engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Firdaus itu Bang Greg, surga. noise Bang Greg. Hidup itu. Bang Greg. Di mana, Bu? Bu datanya di mana? Saya tanyakan Ibu Yesus turun, selama 3 mereka hari. putar-putar, ibu turun. Nah ini ada yang suruh saya turun nih. Mungkin si Tung Kriung mau gantiin? Nggak Iya. di sini aja Bu, nggak. Kasihan, Bu. 3 hari main gaplek katanya tuh, ada yang di bawah 3 hari main gaplek. Apapun yang Ya kalian ngerubutin saya. Kalau ada yang mau gantiin silakan. Kalau bisa Nggak jawab ada mereka. yang ngerubutin, Bu. Tadi kami malah gantian kan. Gantian. Saya Ya, diam sama dari tadi. aja. Enggak dong. Bu, kalau sama saya Ibu sudah selesai. Ibu sudah 10 kali bohongin saya. Sama Gofur kita juga lihat nggak ada yang ngeroyok Ibu di sini. Di sini Ibu diberikan tempat untuk bernarasi walaupun dari tadi kami mute karena Ibu nggak berhenti bicara. Nah, mungkin si Tung Kriung itu mau ganti ini, Bu. Dia menganggap Ibu nggak bisa ngejelasin atau Ibu dibilang bodoh sama dia. Kamu naik ke atas Tung Kriung, jangan menghina Bu Nita. Dia Nah, punya roh itu kan kudus loh. itu kan kata Ibu Rifa tuh. Dia Ya nggak terus ngomong ngapain gitu Ibu? loh, itu udah Kenapa jelas. kenapa Ibu disuruh turun kalau dia seandainya percaya kalau Ibu bisa menjelaskan Ya nggak pasti dibilang tahu, semangat. dia Ayo kan Bu cuma semangat. ngomong nih. Nah, saya kan menduga jangan-jangan dia nggak percaya kalau Ibu bisa jelasin. Turun. Atau jangan-jangan dia malu karena Ibu berbohong dari tadi. Mereka putar-putar, alasannya kalian yang putar-putar. Iya, kan itu tuduhan. Yang jelas kan Ibu yang muter-muter. Ah. Gofur, lanjut lagi Gofur. Ya Bu. Enggak, Jadi nggak undang apa-apa, aja Bu. tuh yang mau gantiin saya mau oke-oke aja. Ya kalau mau naik nggak apa-apa, Bu. Dia nggak minta naik kok. Jadi dia hanya mengkritisi Ibu. Undang, Ternyata undang, Bu, naik dong. Bu turun aja, mungkin Bu Punita nggak dianggap berkompeten untuk berdiskusi kan, makanya disuruh turun kan. Tapi Bu Nita kan memang dari tadi memperlihatkan ketidakkonsistenan ketika berbicara, Bu. Pertanyaan saya simpel, Bu. Selama 3 hari Yesus setelah dikuburkan itu kemana? Ngapain aja? Oh, si Tung Kriung bilang tuh, nggak usah naik di komal mereka. Kan saya udah bilang tadi, kamu yang nggak paham-paham aja. Anda belum Kita jawab tuh nggak pertanyaan mau saya, Bu. dibohongin, Bu. Masa kita ini salahin, kita nggak mau dibohongin, Bu. Kalau ada kawan Kristen Ibu yang mampu menjelaskan naik aja. Tapi kalau takut sih nggak apa-apa. Saran saya emang nggak usah naik sih. Ini komal yang akan menunjukkan kebohongan kalian. Makanya kalian takut. Begini ya, itu Yesus mati di atas kayu salib ya. Dan Dan dia itu setelah dia mati, rohnya itu naik ke surga, kembali ke dalam Di mana, surga. Bu? Jangan Jadi bohong, jangan bohong. Datanya di mana? Jadi penebusan dosa manusia itu sabar Yesus dulu, Bu, sabar lakukan dulu. di atas kayu Bu, salib. sabar dulu. Pertanyaan saya, ketika rohnya itu keluar dari jasadnya yang telah dikuburkan, roh itu ngapain dan kemana, Bu? Anda bilang ke surga. Naik ke surga. Naik ke Datanya di surga, mana? kalau saya bilang. Datanya di mana? Datanya di mana bahwa roh yang keluar dari jasad manusia Yesus ini naik ke surga? Datanya di mana? Tadi udah Jangan bilang, bohong. hari ini juga kau ada bersama dengan aku dalam Firdaus. Kenapa nggak paham-paham sih? Firdaus itu kan surga. Kok di mana? Itu kan Yesus masih hidup, Bu. Itu kan Yesus masih hidup. Dia bilang kita akan ke Firdaus. Itu Yang saya Yesus maksud katakan ketika pada setelah hari dia dikubur. kematiannya. Ya, yang saya tanyakan setelah dia itu dikubur 3 hari itu kemana dan ngapain? Saya udah bilang kamu nggak paham-paham ya udah. Datanya nggak ada, Bu. Anda bohong. Dibilang Yesus ke surga, nggak pernah Yesus sekalipun ke surga, Bu. Nggak pernah ada sekalipun Yesus naik ke surga. Entah itu baru makan ikan goreng pun itu nggak pernah ke surga dia, Bu. Anda aja nggak paham.
Kisah Rasul Dibohongin. di Kisah Rasul setelah Yesus mengatakan semuanya itu, terangkatlah ia ke surga dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Itu setelah Mereka bangkit atau menatap ke setelah langit. bangkit atau setelah mati, Bu? Itu setelah bangkit atau setelah mati? Yang saya tanyakan Setelah mati ketika kan Yesus bangkit, lalu dia Ya, menampakkan bangkit. dirinya kan. bangkit itu kan setelah 3 hari, ya kan? Nah, yang saya tanyakan itu sebelum bangkitnya Yesus ini ngapain, kemana ini Yesus itu loh? Ibu Nita ini nggak tahu pertanyaannya kok. Makanya Bu, ya makanya kalau nggak paham bahasa Indonesia itu memang riskan, rentan untuk masuk neraka karena ketidakpahaman terhadap bahasa Indonesia ini. Karena tidak paham dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka itu rentan untuk masuk neraka, Bu. Hati-hati, Bu. Bahasa Indonesia itu penting loh, Bu. Penting bahasa Indonesia, Bu. 3 hari saat dia dikuburkan itu ngapain dan kemana kalau bukan ke kerajaan maut? Enggak ya, kalau saya yakin Yesus naik ke surga ya, karena itu tadi Keyakinan Anda berdasarkan apa yang tertulis atau enggak? Yesus katakan kan, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku dalam Firdaus. Jadi kalau dia turun ke dalam kerajaan maut, dalam arti ke neraka, itu enggak, Yesus tidak pernah masuk ke neraka. Jadi kalau ada sebagian orang Kristen yang memakai 1 Petrus 3 ayat 18-20, dan itu mereka katakan Kristus memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada dalam penjara, yang biasanya diartikan sebagai tempat orang mati, tapi saya tidak percaya itu. Jadi tidak Ya, ada terus berarti kesempatan Anda nggak kedua. percaya. Jadi kalau Berarti Anda- selama hidup kamu tidak pernah percaya kepada Aduh, Kristus, aduh, sudah nggak aduh. ada kesempatan lagi. Bu, sekarang Anda justru menolak Bible Anda sendiri. Tadi Anda katakan Enggak, Petrus bukannya itu- menolak Bible. Orang saya nggak percaya apalagi penafsiran barusan Anda mereka. katakan Anda tidak sepakat dengan yang ada di Petrus loh, 1 Petrus loh. Terus gimana? Orang Kristen yang ada di bawah, aku juga udah bosen. Ada yang mau naik gantiin nggak? Aku udah bosen. Bu, nggak ada Bu, ya Bu Nita, Anda itu dari tadi hanya mutar tanpa ada pemahaman yang jelas, tanpa ada dasar yang jelas, Bu. Ya, 1 Petrus 3 nomor 19 sampai 20 itu bahwa Yesus Kristus setelah kematiannya memberitakan kepada roh-roh yang berada di dalam penjara. Penjara itu penjara maksudnya apa, Bu? Ya, ada yang ngomong begitu, tapi aku nggak percaya Neraka. karena Yesus Berarti Anda tolak 1 mengatakan Petrus hari 3 ini nomor juga. Ya, sabar. Berarti Anda tolak yang ada di 1 Petrus 3 nomor 19-20 ini tolak. Nggak ditolak, itu pengertiannya artinya lain. Aduh. Bu, 2 Petrus 1 nomor 20 itu tidak boleh mentafsir loh, Bu. Tidak boleh mentafsir dengan kehendak sendiri loh, Bu. Kenapa Anda lari dari apa yang tertulis? Justru Anda membuat pengertian sendiri. Oh, Nggak boleh, Bu, saya dilarang, nggak Bu. tafsir atas pengertian saya sendiri. Nah, terus pengertian siapa? Pengertian siapa terusan? Saya kan dari gereja Presbyterian ya, pasti ada penafsir-penafsirnya ya. Penafsirnya itu yang saya ikutin. Nah, penafsir ini apakah mentafsirkan atau tidak? Mentafsir atau tidak? Mentafsir atau tidak nih? Orang-orang yang dari gereja ini menafsir atau enggak? Ya udah pasti. Nah, nggak boleh, Bu. Nggak boleh tafsir. Ingetin, Bu, Enggak. besok. Gini. Bu, ingetin ke gereja kalau Ibu Nita ke gereja besok ya. Tuhan itu memberikan Roh Kudusnya atau anugerahnya itu kepada setiap orang Mampus, percaya itu sesuai dengan apa Mampus. keinginan hatinya. Jadi ada yang diberikan pengertian yang tinggi, jadi ada mereka yang itu ada Roh sedang-sedang, Kudus ada itu. yang rendah. Nah, kalau ada orang-orang yang pengertian rohaninya itu tinggi, nah Ya, mereka punya sabar, Bu, karunia Bu Nita. penafsiran. Ya udah, kita maju lah ya, kita maju. Jadi itu diilhami Roh Kudus itu, Bu.
Bu, saya mau tanya Bu, saya mau tanya. Ketika saat kejadian pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, itu kan Pak, ada maaf ya, saya udah kurang konsentrasi Pak. Ya, jadi saya nggak nanggepin Bapak. Jadi mungkin saya mau turun ya. Ya udah Bu, ya Tolong udah. ada yang gantiin nggak? Soalnya Yuni Rifan udah tadi. Lalu kalian Ibu nyerah. tadi dari awal udah ngomong sama Pak Ancu. Ya aku nggak ada kapan istirahatnya. Itu namanya keroyokan. Ya toh. Ya udah aku mau Enggak turun. keroyokan, kita gantian kok Bu. Anda juga boleh sebenarnya. Lawan satu orang. Enggak, sama Udah, aku aja turun. mau lawan siapapun kan itu kan seputaran yang ada di dalam Bible Bu. Kita enggak lari-lari ngeroyok. Seperti apa yang dimaksud ngeroyok? Kita berbicara tentang apa yang ada di dalam Bible kok Bu. Gitu ya. Jadi Oke. udah ini Bu. Nyerah nih, tidak Tapi bisa gini, kalau mempertahankan. dalam iman Jangan saya, bohong lagi loh, saya jangan bohong percayai, lagi loh. yang Jangan saya bohong lagi percayai loh. Yesus itu dia mati disalib, mati menebus dosa, lalu dia naik ke surga. Jadi dia tidak Nggak ada Bu, pergi jangan ke bohong, dalam nggak neraka. ada. Oke. Jangan bohong, itu nggak ada di dalam nggak bohong, dalam Bible, Pak. nggak ada. Di dalam Bible nggak ada yang Nggak mengatakan bohong. bahwa Yesus Kan itu saya bilang dasarnya terangkat saya surga, itu ngomong nggak ada. Yesus katakan hari ini juga Nggak ada, kau bersama-sama nggak ada. dengan aku dalam Anda kalau Firdaus. Punita kalau nggak mau tuh, Punita kalau masih di atas, saya akan bukakan datanya, saya akan bacakan datanya. Ya, tapi kalau Punita mau turun, jangan ngomong kayak gitu karena itu bohong Bu, nggak ada di dalam Bible mengatakan bahwa Yesus di surga itu nggak ada. Itu Bu. Jangan bohong lagi, Nantilah jangan aku tambah tanya dosa dulu lagi ini Bu. satu. Tapi nggak apa-apa ya, Petrus. soalnya nggak apa-apa ya Bu ya, soalnya dosanya udah ditebus sama Yesus ya, jadi bohong mau berapa kali pun nggak masalah ya Bu ya. Dalam hidup kita ini ya, kita pasti itu nggak bisa terhindarkan, itu pasti dalam sehari juga pasti ada bohongnya. Iya, tapi nggak apa-apa kan? Nah, kalau Kristen nggak dihitung apa-apa kan? seumur hidup itu berapa jumlahnya. Nah, tapi dalam Tapi nggak Alkitab masalah juga kan, Bu, ya? dikatakan nggak boleh Iya, nggak berbohong masalah, dengan kan? sengaja. Ya, Jadi boleh itu atau perintah enggak nih? Tuhan dalam Boleh Alkitab. atau enggak? Kalau iya katakan iya, tidak katakan Ya. tidak. Nah, kalau Tapi berbohong kalau dengan iya- sengaja, ya, Iya. tanpa ada pertobatan itu nanti bisa kena hajar saya di dalam hidup terus saya di dunia ngapain? ini, bisa saya Terus- kena hukuman dari Terus Tuhan. kalau harus tobat Bu, Punita, terus kalau harus tobat ngapain Yesus nebus dosa? Toh akhirnya juga harus bertobat. Kalau orang Ngapain Yesus Kristen nebus sengaja dosa? berbuat dosa dan dia nggak mau tobat, itu hubungan dengan Allah akan renggang. Ya berarti percuma dong Yesus Dia nebus menjadi dosa. sasaran setan, sasaran empuk setan dalam Ya berarti dunia. percuma kan Yesus nebus dosa kan? Kalau akhirnya juga harus bertobat. Kalau dia sungguh-sungguh orang percaya, nanti dia mati tetap akan Tuhan ampuni. Cuma hidup dia selama di dalam dunia itu pasti hubungan dengan Tuhan itu renggang, dan buat orang Kristen sejati itu siksaan. Kalau hubungan dengan Allah itu renggang. Itu satu. Tapi kalau udah Kedua, percaya, kalau orang yang benar-benar percaya dengan Yesus, orang yang benar-benar percaya nih, ketika dia bohong nanti diampuni enggak Bu? Ditebus enggak Diampuni. dosanya? Diampuni. diampuni, ditebus. Nah, ya enggak, ya udah Ibu kan Bu Punita kan Dosamu merah sabar seperti dulu. apa akan jadi putih seperti Iya. kimisi. Iya, makanya Punita mau berbohong berapa kali pun nggak masalah kan Bu ya? Iya kan? Ya masalah dong kalau saya sengaja Loh, berbohong, itu masalah. Nah terus Punita ini percaya dengan Yesus sepenuhnya enggak? Kalau saya gini, kalau saya tahu tuh dan percaya Tuhan udah tebus dosa saya, lalu saya sengaja berbohong, itu namanya saya menyia-nyiakan kasih karunia. Iya, tapi Itu ditebus saya nggak? hidup sembarangan, itu saya bisa kena Ditebus hajar nggak? oleh Tuhan. Ya percuma berarti Punita percaya sama Yesus, nggak ditebus juga kok. Alkitab Percuma berarti, Bu. menyatakan kalau sungguh-sungguh anak Allah itu tidak bisa terus-terusan berdosa. Jadi suatu anak saat Allah itu itu dia siapa akan Bu, sadar akan dosanya Bu, itu. Anak Allah itu siapa sih? Tadi Anak udah Allah saya itu di kasih Matius tahu. 5 nomor 9. Matius Anak 5 Allah nomor orang yang 9. dilahirkan bukan dari keinginan daging, tapi Salah. pekerjaan Salah Roh nih, Kudus. coba Punita baca Matius 5 nomor Saya 9. ngomong kamu bilang salah. Udahlah aku mau turun. Iya aja. makanya baca dulu Matius 5 nomor 9 yang disebut Capek anak Allah itu ngomongnya siapa? diulang-ulang. Udah. Loh, nggak mau baca nih.
Coba baca dulu Matius 5 nomor 9 itu tentang anak Allah. Tadi udah dibaca Yohanes 1 ayat 13. Matius 5 nomor 9. Saya nggak bicara tentang Yohanes. Nih saya bacakan Bu ya, Matius 5 nomor 9 ya. Nih Bu, katanya, berbahagialah orang yang membawa damai. Ya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah ini orang-orang yang membawa damai, Bu. Betul enggak? Anak Allah orang yang membawa damai. Ya harusnya begitu idealnya. Ini ada yang dari kok tadi harus? pengen ngomong nih, Gafur. Coba sapa dulu. Ya, Kak Batik, selamat malam. Kak Batik, selamat malam. Kak Batik, selamat malam. Ada lanjut Bunita, kita turunkan ya. Lanjut Bunita ya. Ya Bunita, di situ Bunita disebutkan saya nggak masuk ya karena Gofur sudah ngehandle semua. Nanti dikira kita keroyokan ya. Ya Bunita, di sini dikatakan yang menjadi, yang disebut anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang membawa damai, Bu. Betul enggak? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya harusnya orang Kristen membawa Ngarang damai lagi, awas, gitu ngarang kan. lagi, jangan ngarang. Jadi anak Allah itu apakah hanya Yesus, Bu? Enggak. Iya, enggak. Justru Yesus itu Yesus bukan anak Allah dalam arti dia naturnya itu dia yang anak Allah sesungguhnya, dia yang Allah sesungguhnya, dia yang Ibu yang anak lanjut, Allah yang lanjut, diperankan. Lanjut Bang Ancu. Oh, balik lagi ke Ancu curang. Udah, aku mau turun. Aku udah ngomong Gini, tadi Bu, dengan Bunda Pak Nita, Ancu. gini, Bun. Enggak. Maksud aku gini loh, Bu. Kita masing-masing di sini ada les spesialis nih. Bunda Rifa menjabarkan tentang Bible dan pengertiannya. Bang Gafur memberikan makna dan kaidah dalam Bible. Aku pakai logika. Nah, untuk logika, gue cuma bilang Halo, tes Bang Ancu. Ya. Kecil suaranya. Ya. Kecil suaranya. Nyaris Tes, satu, enggak dua, Dia belum kedengeran. makan tuh. Belum makan dia. Kalau gini gimana nih Bang? Dengan Oke, jadi gini Bun. Jadi gini Bun. Oh, gangguan ya. 1 2 3 3 2 1 gimana Pur? Kecil, suaranya kecil. 1 2 3. Aduh. Bentar, kalau gue pakai, aduh. Kalau pakai yang ini gimana nih sekarang? Ah, Jadi ini nggak udah suaranya? kenceng. Iya, jadi Bunda Nita, Bun, ketika ayat itu mengatakan anak Tuhan itu adalah orang yang mengajarkan kebaikan, jangan lagi dikatakan tapi jangan, karena di dalam Bible itu tidak mendefinisikan seperti itu. Siapapun yang mengajarkan kebaikan itu disebut anak Tuhan. Umi Rifa anak Tuhan, Bang Gofur anak Tuhan, kami semua di sini anak Tuhan yang memberitakan kebaikan kepada ibu. Demikian juga ibu. Ibu juga anak Tuhan, karena definisi anak Tuhan itu adalah orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Gitu loh, Bu. Jadi nggak apa-apa. Iya kan, Bu? Ibu anak Tuhan loh. Enggak, yang namanya anak Tuhan, anak Allah itu kan tadi di Yohanes 1 ayat 13, Pak. Orang yang udah percaya kepada Kristus dan menerima percikan darahnya itu juga ada di ayat yang lain. Nah, sekarang kalau dikatakan yang menerima percikan darahnya, apakah orang yang hidup di zaman ini kecipratan darah Yesus? Kita pikir pakai logika, Bu. Kalau percaya penebusan Yesus di kayu salib bahwa dia adalah anak domba Allah yang Jangan dulu. yang menebus Bukan, dosa kalau dunia, dikasih itu kan artinya dia menerima percikan darah. Oh, bukan, salah. Kalau ayat itu mengatakan yang menerima percikan darah Yesus, berarti orang-orang yang diberkati cuma yang menerima percikan. Nah, apakah orang yang hidup setelah Yesus itu juga bisa dikatakan orang yang diselamatkan Yesus? Karena mereka tidak kecipratan darah Yesus.
Ini saya konsentrasi saya udah Jangan ini tuh. ya. Ya udah dah. Ini Bu, ya. follow akun ini, Nih Bu, ya. dengerin nih. Di Efesus 1 ayat 5 ya. Bentar, Bu. Dalam berapa, kasih Bu? ia telah menentukan Efesus kita dari berapa, Bu? Ibu, Efesus 1 berapa? Efesus 1 ayat 5. Iya, pelan-pelan, Bu, biar kita masuk di ayatnya. Ya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Tuh, untuk menjadi anak-anaknya loh, harus oleh Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya, dan ayat 7. Ayat 7 Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Nah, Menurut kekayaan kasih terus karunia-Nya. siapa saja yang pernah kecipratan darah Yesus? Kalau ibu Semua maksud anak-anak. ibu, berarti cuma tentara Romawi aja, Bu. Hanya Ya. berapa ekor itu yang di atas panggung? Loh, ibu yang mau dalil. Coba dikatakan. Kemana tuh? Oke, gini ya teman-teman ya. Kenapa saya tidak mau melanjutkan dengan Ibu Nita? 10 kali saya dibohongi, saya pikir sudah cukup ya. Dan Gofur cukup bersabar, cukup ramah untuk bicara dengan Ibu Nita. Saya tuh nggak bisa nggak Rasanya trigger yang kalau sabar tuh saya deh, Bu. Saya ngeladenin kalian 3 orang. Bu, nggak ada orang gila ngaku gila, Bu. Nggak ada orang psikopat ngaku saya psikopat, Bu. Nggak ada, Bu. Yang namanya orang gila yang ngakunya pinter, ngakunya. Ya udah, makanya kita ngaku berdua intel. sama-sama gila. Cuman ibu lebih Enggak, gila jangan dari bawa. saya. Nggak usah dibawa. Saya dari tadi Ya. tuh sengaja diam karena saya pikir saya sudah menunjukkan siapa ibu dari awal. 10 kali kebohongan sudah dilakukan. Nah, sekarang Ibu silahkan. 100. Ya udah, saya kan bisa buktiin ibu nggak bisa ya. Ini kita sapa Seran dulu nih. Assalamualaikum Seran. Loh, Bu, ibu gantian masuk dong Bu, koma yang lain juga Kristen, pengen. itu pasti terbukti. Ya udah, Bu, yang saya lain juga juga- udah mau turun. Saya udah mau turun Silakan, beneran. silakan. Uni Rifa ya, terima kasih ya. Ya ibu ya perbanyaklah berbohong karena juga nggak apa-apa di agama ibu karena ibu udah ditebus. Itu di dalam Alkitab saya iya, bila iya katakan iya, bila Bohong tidak katakan lagi. tidak ya. Tidak ada Bohong satupun ayat lagi. atau hal atau situasi di mana saya diperbolehkan berbohong dengan sengaja. Oke, Mau bohong saya putih, tanya. bohong demi Saya kebaikan, tanya. bohong demi Baik. agama, bohong Saya demi tanya. Tuhan tuh nggak boleh. Ya udah. Udah, aku mau Tuhan turun. ibu Oke? berbohong. Dengar dulu. Belum selesai ibu berbohong lagi depan saya. Tuhan ibu aja berbohong. Kapan? Tadi kita sudah kutipkan ayatnya. Paulus mengajarkan berbohong. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Dan Tuhan Anda menyukai perempuan berbohong, persundal yang berbohong, Nah, itu yaitu salah bernama lagi. Rahab. Nah, itu kebohongan Ibu kamu. tahu Rahab? Itu kebohongan Loh, Uni Rifa itu. Ibu tahu cerita tentang Rahab? Rahab itu membohongi orang-orang Yeriko dengan mengatakan orang Yerusalem yang mengintai Yeriko sudah pergi keluar padahal disimpan di rumah sotoh dan Tuhan menyelamatkan dia. Kok saya dibilang bohong? Kok saya punya data? Ini nih kenapa orang Kristen ini masuk neraka karena pembohong. Lanjut, Asran, silakan deh, ambil alih deh. Asran. Saya baik. Ya, ambil alih deh. Baik. Kalau Saya seorang pasti- itu berdosa dan dia sudah percaya Jangan kepada gitu Tuhan, dong. itu Ini kita mau kajian diampuni. juga nih, Bu. Rahab Bu, bukan ibu berbohong. doang yang mau dia Bu, kita mau percaya dengerin kepada- Asran. Kita mau dengerin Asran, Bu. Ibu udah Kenapa saya Bu, kita di-mute mau melulu? Karena kita mau dengerin Asran, Bu. Ah, Dia baru ya udahlah. masuk. Apa sih, Bu? Silakan Asran. Ya baik, dari tadi kan Asran juga mendengar statement ibu tadi ya tentang penebusan dosa dan segala macam gitu ya. Kita bisa melihat di dalam Bible itu sendiri. Kita baca Yehezkiel 18 ayat 20. Apa dikatakan situ? Coba kita buka Yehezkiel 18 ayat 20. Karena ibu selalu mengagung-agungkan bahwasanya Yesus mati itu untuk menebus dosa. Gitu kan? Yehezkiel 18 ayat 20 coba dibuka. Apa dikatakan di situ? Dan apa Lanjut yang aja, dikatakan Dek. di situ? Lanjut aja kasih kajian ibunya udah turun, tapi lanjut aja. Baik, buat teman-teman Kristen yang di bawah selalu mengatakan bahwasanya mengagung-agungkan bahwasanya Yesus mati itu sebagai penebus dosa, ya. Itu nggak ada datanya. Tapi yang ada datanya apa di dalam Bible di Old Testament? Bisa kita lihat, kita kaji semua ya. Kita kaji di sini. Apa dikatakan dalam Old Testament dalam Yehezkiel 18 tadi? Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati.
Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ayat ke-21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat ya dari segala dosa yang dilakukan dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, tidak akan mati. Di sini diajarkan bertobat. Anak itu tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, ayah pun tidak pula turut menanggung kesalahan anaknya. Lantas bagaimana, di mana konsep bahwasanya dosa nenek moyang itu tertanggung di atas kita? Nggak ada, brother, sister, nggak ada. Di sini diajarkan untuk bertobat, bukan untuk kayak memanfaatkan seorang anak manusia yang notabene merupakan messenger from God, orang suci yang diutus oleh Tuhan sebagai penebus dosa kita. Jujur li, saya sebagai manusia biasa ya, wallahi saya tidak rela kalau semisal, wallahi saya bilang, saya tidak rela kalau semisal dosa saya ditebus oleh siapa? Oleh orang suci. Karena apa? Dosa saya itu yang saya perbuat sendiri itu mengotori ya, mengotori orang yang suci yang diutus oleh Tuhan. Coba logiknya di mana coba? Apa salahnya, apa namanya? Salahnya orang suci itu sehingga dia terkotori sama dosa yang kita perbuat. Lucu nggak? Lucu sekali, brother. Karena itu bertentangan dengan apa yang ada di dalam Old Testament. Sedangkan Jesus Christ mengatakan apa? Dia datang itu bukan untuk meniadakan hukum Torah, kan gitu. Hukum apa? Hukum Torah ataupun kitab para nabi, kan gitu. Dia datang bukan untuk meniadakannya, melainkan apa? Untuk menggenapinya. Makna penggenapan itu bukanlah penghilangan. Bukan. Makna penggenapan itu bukan juga tentang kayak kita kayak ngehilangin satu hukum ataupun apa gitu, enggak. Makna penggenapan itu ialah melengkapi hukum yang sudah ada itu, dilengkapkan. Mungkin ada yang nggak lengkap, maka akan dilengkapkan syariat yang dibawanya, akan ada syariat baru yang akan melengkapi syariat lama. Dan gitu. Karena apa? Jelas kita lihat bahwasanya pada syariat lama ya, yang notabene-nya di Jerusalem itu sudah banyaklah apa namanya masuknya budaya-budaya Helenistik. Maka datanglah Jesus Christ itu membawa syariat yang diperbaharui seperti itu. Dia tidak datang untuk apa? Menebus dosa kalian, enggak. Pun kalau dia datang untuk menebus dosa, maka yang ditebusnya untuk dosa siapa? Dosa Bani Israel. Kan gitu. Karena apa dikatakan oleh Jesus Christ dalam Matius 15 ayat 24? Apa dikatakan di situ? Ingat ya, kalau semisal kalian menganggap dia Tuhan, maka kalian harus sepakat bahwasanya tidak ada Tuhan yang pelin-pelan. Ingat, Tuhan itu tatkala mengatakan A, ya tetap A, sampai akhir zaman tetaplah A. Ya, tidak akan pelin-pelan. Ya, kita buka Matius 15. Apa dikatakan di situ? Ayat 24. Ya, jawab Jesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hanya ya, makna kata hanya itu pengkhususan, berarti mutlak hanya kepada itu saja dan tidak selain itu. Ya, tidak ada Tuhan yang pelin-pelan. Kalau misalkan kalian menganggap dia Tuhan, tidak ada Tuhan yang pelin-pelan. Setuju nggak nih? Tapi Tuhannya Kristen kan memang berubah deh. Tadinya yang suka membunuh anak kecil, marah-marah, tiba-tiba setelah jadi manusia dibaptis kan langsung berubah. Mau gimana dong? Kan tertulisnya begitu. Kita kayak nggak bisa menafikan bahwasanya kayak apa namanya sosok Tuhan, entity Tuhan itu ya maha sempurna ya nih ya, maha sempurna. Tuhan kita itu deh. Kalau Tuhan kita maha sempurna. Kalau Tuhannya orang Kristen nggak sempurna. Pertama waktu zaman perjanjian lama dia cuma roh doang. Ketika dia di perjanjian baru nambah daging. Tapi mati, naik keledai dibantuin. Jadi beda deh, Tuhan kita sempurna, maha sempurna. Tuhan orang Kristen nggak sempurna, bahkan berdosa dan terkutuk. Emang beda sih. Udah kita akui aja perbedaan ini deh, nggak usah dipaksain lah, mereka harus sama kayak kita. Uni, kita lari dari tema boleh nggak? Soalnya tadi Hasran ada naik ini, Uni. Ada naik komal. Boleh. Ya. Naik komal ini agak lari dari tema. Karena apa gini Uni? Tadi Hasran ada naik komal, terus ada Kristen yang mempertanyakan mana dalil sholat 5 waktu dalam Islam gitu. Bentar nih ada Pak Eka Putra. Pak Eka Putra mau ngobrol atau mau nyimak? Oke, lanjut Asran.
Iya, tadi kan ada dalil, ada apa? Ada syubhat dari orang Kristen gitu. Mana dalil dari orang apa? Mana dari Al-Qur'an yang mengatakan bahwasanya ada perintah sholat 5 waktu dari Al-Qur'an gitu. Asran naik tadi. Asran ngejawab, belum selesai Asran ngejawab, Asran diturunin. Tanpa ada alasan apapun Asran diturunin nih. Jadi Asran ngerasa nggak puas kayak gitu. Karena kita udah belajar, kita lagi ngajar gitu kan. Terus tiba-tiba diturunin. Boleh nggak di sini? Ini buat juga buat kayak sharing ya, dalil Al-Qur'an bahwasanya ini lo perintah sholat 5 waktu. Boleh nggak Asran paparin di sini aja nih? Oke. Buat teman-teman semua ya, kita buka kamus. Ini ya. Kalau misalkan kita bertanya nih, dalil sholat dalam Al-Qur'anul Karim, jawabannya itu ada dalam surah Thaha ayat 130. Ingat ya, dicatat dalam surah Thaha ayat 30. Yang 130 di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba dibuka di situ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wasabbih. Okey? Wasabbih di sini itu dimanakan salat. Ya. Makna wasabbih yang sebenarnya itu salat, bukan memuji. Kenapa? Coba kita buka kamus. Coba abang-abang semua, teman-teman semua bisa buka kamus. Ya. Kita langsung ke kamus ya, karena Kristen itu macam apa? Sabbaha. Bentar ya, buka kamus. Nanti kita tulis bentar ya. Kamusnya apa? Kamus apa? Al-Wasit kan? Ya, mujam Arab. Ya, apa? Al-Arab. Lisanil Oke, Arab. bentar. Iya. Oke, buka kamus. Coba kita lihat sekarang ya, buka kamus. Ya, kita ketik gini. Sabbaha. Saya jelaskan. Sabbaha itu buat orang-orang yang di bawah, buat teman-teman di bawah yang belum paham nih ya. Sabbaha itu ya, dalam ilmu morfologi ini saya jelaskan ya, itu sintaksis perubahan kalimat bahasa Arab ataupun yang kita sebut dengan apa? Ilmu saraf. Ingat. Okey, itu dimulai dari kata sabbaha. Okey, lalu kemudian itu dimasukkan kepada fi'il madhi, warna ke satu, bab kedua, wazannya apa? Fa'ala yaf'ilu. Okey, kita ikuti mauzunnya. Asran tukar akun boleh nggak? Bentar, biar Asran bisa on cam. Ya, boleh. Bentar ya. Ya, kita kasih kesempatan adik kita Asran untuk memberikan kajian. Saya tidak tertarik debat kusir dengan orang Kristen, teman-teman. Kenapa? Saya nggak bisa mengendalikan diri saya kalau udah berhadapan sama orang Kristen yang sudah maksimal ya, unlimited kegabrulannya gitu loh. Kecuali Gofur. Izin ini. Biar nanti kita yang sikat-sikat ini. Kalau Uni sama Asran Ini biar saya kasihan mau nanti. saya mau kasih kesimpulan dari apa yang Uni diskusikan dengan Mbak siapa tadi itu namanya? Bunita. Ah, Iya, Mbak Nita. Jadi gini ya teman-teman yang dibawa, Ibu Nita tadi datang sebagai Kristen dengan membawa wajah yang penuh cinta, tapi menyimpan kebohongan teologis terbesar dalam sejarah manusia. Salah satu contohnya Ibu Nita tadi ini. Ibu Nita bilang apa? Yesus itu Tuhan. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengaku Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan dan dia sujud kepada Tuhan. Dia berkata apa? Bapa lebih besar daripada aku dalam Yohanes 14:28. Terus Ibu Nita bilang, Yesus mati untuk menebus dosa. Tapi Yesus sendiri, ribet banget. Yesus sendiri berdoa agar diselamatkan dari salib. Dia tidak pernah bilang, aku rela mati demi kalian. Yang ada dia berkata, ya Bapa, jauhkanlah cawan ini dariku. Ibu Nita bilang, Tuhan Maha Kuasa, bisa jadi manusia. Tapi Tuhan itu bukan manusia. Di Bilangan 23 ayat 19. Ibu Nita bilang, kami pengikut Yesus. Tapi mereka tidak pernah menyembah Tuhan Yesus yang Yesus sembah. Yang ada mereka nyembah Yesus itu sendiri. Sekarang siapa sebenarnya yang pengikut Yesus? Yang ikut ajaran Yesus atau yang nyembah Yesus? Jadi Kristen ini emang pembohong seperti yang Uni bilang. Salah satu contohnya Ibu Nita tadi, pembohong dalam berbagai hal gitu ya teman-teman ya. Bang Greg, mungkin bisa dirapikan Bang Greg, apa namanya? Komalnya Ya. Bang Greg di besarkan aja nih Asran nih. Asran. Oke, kita lanjut ya. Ini ya. Ini datanya.
Okey. Kan Allah Subhanahu wa taala di situ mengatakan apa? Sabbaha, ya kan? Okey. Wasabbih ya. Kita cari apa? Kalau kita cari wasabbih di kamus itu enggak ketemu. Kita cari apa? Sabbaha. Ya, sabbaha. Sabbaha itu apa? Dalam Asran jelasin lagi ya. Kalau misalkan kita mengkaji ilmu morfologi, sintaksis perubahan kalimat bahasa Arab ya, atau yang kita kenal orang Islam itu belajar dengan namanya apa? Nahwu ilmu saraf ya. Itu dimulai dari apa? Dari kata sabbaha. Lalu kemudian dimasukkan wazan kepada fi'il madhi, dimasukkan kepada fi'il madhi ya. Itu warna ke-1 bab kedua dengan wazan apa? Fa'ala yaf'ilu. Okey? Kita ikuti mauzunnya. Berarti apa? Sabbaha yusabbihu tasbihan tasbihatan tasbihan. Okey? Sabbahan sabbih. Nah, sabbih. Apa makna di sini sabbih? Nih. Nih, sabbih. Apa makna di sini? Ya'budullaha apa? Yusalli. Ya'budullaha yusalli, ini maknanya. Ingat ya? Berarti mana sabbih dalam surah Taha ayat ke-30 130 tadi apa maknanya? Ini. Nih, maknanya apa maknanya? Nih. Fil laili wan nahar. Yasbahu fil laili wan nahar. Maknanya apa? Ya'budullaha yusalli. Okey? Dalam Al-Qur'an berarti kata wasabbih tadi dalam Al-Quran dalam surah Taha ya, dalam surah tadi itu maknanya apa? Salatlah. Nah, kita lihat dalam surah Taha tadi, kita buka surah Taha ayat 130. Taha 130. Taha 130. Ini buat orang-orang nih yang mempertanyakan tadi. Mungkin ada yang ngikutin saya ya. Yang dari Komal yang tadi ngikutin saya sampai ke sini. Nah, lihat nih, saya jelaskan. Mungkin di tempat kalian tidak memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Karena kalian terlalu takut. Nah, di sini saya jelaskan. Nah, ini. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آن الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Okey, kita lihat nih, kita kaji maknanya, kita kaji. Okey, kita lihat nih, lihat ya. Okey, kita kembali lagi ke ayat. Okey, wasabbih, apa maknanya tadi? Salatlah, ya. Fasbir ala ma yaqulu wasabbih, maknanya apa? Salatlah ya. Bihamdi rabbika, maknanya apa? Dengan memuji Tuhanmu. Qabla tulu'i syamsi, apa maknanya? Sebelum terbitnya matahari. Berarti salat apa sebelum terbitnya matahari? Salat apa? Subuh. Okey. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Berarti salat apa? Asar. Okey. Wa qabla ghurubiha, berarti salat asar, kan gitu. Wa min ana illail, dan di waktu-waktu malam. Fasabbih, kata Allah Subhanahu wa taala, maka salatlah kamu. Berarti ada apa? Salat yang di malam-malam hari ada 2 salat. Salat apa? Maghrib dan Isya, kan gitu. Okey. Wa atrafin nahar, dan di pertengahan hari. Nih, wa atrafin nahar, dan di pertengahan hari. Salat apa di pertengahan hari? Salat zuhur. Ya, 5 waktu ini disuruh salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin Seran, bentar. Ya. Bang Greg, Bang MC kata Bang Seran, aku izin refresh HP dulu. Turun refresh HP dulu. Oke, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti jelas ya teman-teman Oten ya. Di dalam agama Islam perintah salat itu tegas, jelas. Dalam surah Taha ayat 30 ya. Makna wasabbih ini kalau misalkan kita melihat tafsir ini, maka bersabarlah. Nah, kan kata Allah Subhanahu wa taala ini kan apa? Satu obat penenang buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasbir ala ma yaqulu. Ya, maka bersabarlah engkau ya Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah. Makna ini wasabbih ini dan bertasbihlah. Makna yang sebenarnya kalau misalkan ini makna secara harfiah, ya.
makna secara harfiah saja, hurufun, ya, bukan secara ma'nawiyah. Kalau kita lihat secara ma'nawiyah tadi, maka kita buka kamus. Kita lihat kamus tadi yang saya tunjukkan. Nah, ini kamusnya. Ini kata apa? Sabbaha. Maka kita lihat. Nah, ini. Mana tadi? Sabbih. Apa tadi? Wazan pertama. Bentar ya. Kita buka kamus agak sedikit itu ya. Nah, ini. Nih. Sabbaha kan gitu ya. Maknanya apa di sini? Yusbahu fil laili wan nahar. Ya'budullaha yusalli. Salatlah berarti makna wasabbih tadi, salatlah. Jadi jelas ya teman-teman, di dalam Al-Qur'anul Karim sudah dijelaskan bagaimana perintah salat 5 waktu itu sudah terangkum jelas dalam surah Taha ayat ke-130. Ya, kalian tahu, saya tahu kalian itu tidak menerima penafsiran. Ya, maka saya bawa kepada kamu sekarang. Kenapa? Ya karena itu makna secara lugawiyah, bahasa. Karena orang Oten itu nggak bisa memaksakan bahasa Arab itu seperti bahasa Indonesia, nggak bisa. Sama sekali tidak bisa orang Oten itu memaksakan bahwasanya bahasa Arab itu harus seperti bahasa Indonesia. Enggak, brother. Bahasa Indonesia itu terlalu miskin kosakata. Mohon maaf saya bilang, bukannya saya menjustifikasi, tapi jelas bahasa Indonesia itu cuman punya 127.036 kosakata, teman-teman. Sedangkan bahasa Arab, ya, bahasa Arab itu punya 12.305.052 kosakata. Mana datanya kok kamu bisa mengatakan sebanyak itu bahasa Arab? Coba buka kitab Al-Mufassal fil Tarikh Al-Arab Qabla Al-Islam. Nah, itu karangan siapa? Itu karangan Imam Al-Araqi Jawad Ali. Bisa dilihat di situ. Jelas di situ. Komponen-komponen bahasa dirangkum semua di situ. Dan bahasa Inggris yang kalian bilang, yang kalian bangga-banggakan, ya, bahasa Inggris itu. Bahasa Inggris itu pun cuma punya 1.022.000 doang kosakatanya. Berbeda. Jadi ingat ya. Bagaimana kita menginterpretasikan bahasa yang punya kosakata yang 12 juta itu ke dalam bahasa yang cuma punya 127.000. Nggak bisa, brother, sister, nggak bisa. Itu layaknya kita menumpahkan lautan ke dalam satu gelas kecil. Nggak bisa. Nah, jadi teman-teman Oten, kalau misalkan meminta dalil kepada kami orang Islam, ya, didengar dalil kami dan dengar penjelasan kami. Karena apa? Kalau misalkan Bible kalian itu bahasa Indonesia, semua orang bisa menafsirkannya. Bahkan, ya, kalian sendiri tahu bahwasanya setiap orang berhak menafsirkan Bible, kan gitu. Sedangkan bahasa Arab itu tidak bisa. Al-Qur'anul Karim itu tidak bisa sedemikian. Karena kami masih menggunakan bahasa aslinya. Dan kalau kalian memakai terjemahan lugawiyah, terjemahan hurufiyah seperti ini, jelas sangat tidak disarankan. Barakallahu fiik. Sekiranya jelas kan? Jelas nggak Bang Greg yang saya paparkan? Jelas. Tapi namanya para penyembah manusia, ya, anak-anak hewan yang nggak bakal paham. Namanya juga hewan, mana nyambung dengan kita. Tapi penjelasan Nasran masuk kan? Masuk. Alhamdulillah. Itu yang Nasran harapkan sih. Itu doang. Jadi dilanjut Uni, Bang Greg, Kak Ca, Bang MJ, dilanjut. Nasran itu ya cuman masih ngeganjel di hati Asran tadi. Pas Asran pengen udah ngejelasin baru setengah ya. Kelihatannya masuk akal dalam benak mereka diturunin. Itu kemalu. Insyaallah, Allahumma shalli wa sallim. Itu mereka takut di Asran, mereka tuh takut banget itu untuk membongkar kebenaran gitu kan. Makanya Yang di dalam Bible-nya saja mereka berantem itu sama isi Bible-nya, apalagi sama yang punya kita gitu. Yang punya kita membongkar habis, menelanjangkan yang namanya Bible-nya. Jadi orang Kristen, aduh ribut banget ya Allah, maaf ya semuanya. Caca mute aja deh, Caca nyimak aja ya Uni ya semuanya. Insyaallah. Uni, masa Uni off mic. Dilanjut Uni ya. Asal udah selesai pemaparannya. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen.
Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi, dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.